Halo semua, kembali lagi bersama Alur Gen Z. It's your boy in the house, Brody. Kali ini kita akan mengulik film dari kisah nyata yang berlatar di tahun 1971 di negara Inggris, atau yang tepatnya di negaranya Peaky Blinder. Film ini akan menceritakan tentang perampokan sebuah bank yang ceritanya akan melibatkan petinggi-petinggi CIA atau yang bisa disebut MI6 di Inggris, Brady. Ya, gimana ceritanya? Mari kita saksikan saja. Let's go. In a bag and let's go. That's right, let's move. Come on! Di sini kita akan berfokus kepada seorang pria bernama Terry. Tapi Terry ini bukanlah seorang pria biasa. Ia adalah seorang pengusaha yang bisnisnya jual beli mobil sport bekas. Tapi sayangnya beberapa bulan ini usahanya tidak berjalan dengan mulus. Sampai pada akhirnya ia harus berhutang ke rentenir. Dan di siang itu, dua orang penagih hutang datang ke kantornya yang menghancurkan beberapa mobil karena Terry nunggak membayar pinjamannya. Di sini terlihat teman Terry yang bernama Martin datang tanpa basa-basi, langsung menawarkan sebuah proyek yang bisa dibilang sangat menguntungkan. Dan singkat ceritanya, malam itu mereka berdua pun melanjutkan pembahasan tersebut di sebuah restoran. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan para petinggi Badan Intelijen Inggris atau MI6. Mereka kini sedang membahas tentang seorang kriminal yang bernama Michael X yang aslinya berasal dari Amerika. Namun ia berhasil melebarkan sayap bisnisnya hingga ke negara Inggris. Sejauh ini ia sudah banyak menindas para pengusaha kulit putih di negara Inggris. Dan juga ia secara diam-diam telah melakukan berbagai penghilangan orang serta menyelundupkan ratusan gram narkoboy. Sang penegak hukum sama sekali tak berani menyentuhnya, apalagi menjatuh hukuman kepada Michael X karena ia sangat dilindungi oleh orang-orang petinggi-petinggi kerajaan. Semua itu berawal ketika Michael X berhasil mengambil beberapa foto para anggota kerajaan Inggris yang terbukti melakukan perselingkuhan saat libur di pulau terpencil. Rumornya Michael X simpan foto-foto tersebut di sebuah deposit box yang ada di salah satu bank. Tiba-tiba saja ada seorang agen muda bernama Tim melaporkan kalau ia akan mengirimkan orang untuk merampok bank tersebut. Misi ini bersifat sangat rahasia dan para petinggi MI6 tak peduli apapun yang terjadi ke depannya, asalkan foto-foto dan video yang disimpan oleh Michael X berhasil ia rebut. Flashback ke beberapa minggu lalu sebelum Martin bertemu dengan Terry, ternyata Martin sempat ditahan di bandara akibat dalam kopernya ditemukan beberapa kantong narkoboy. Tapi untung aja si Martin segera dilepaskan berkat bantuan tim. Yang bikin bingung adalah kok mereka saling kenal. Nah, ayo. Tapi intinya sebagai balas utang budinya, si Tim ingin Martin meminta Terry untuk merampok bank tempat di mana foto rahasia itu disimpan. Di sini terungkap bahwa Bang Terry memang dulunya seorang perampok kelas kakap. Tapi walaupun kelas kakap, Terry sampai saat ini sama sekali belum pernah merampok bank. Tetapi karena emang lagi butuh uang cepat, ditambah kebetulan semua sistem keamanan di bank yang akan dirampok juga sedang dalam perbaikan. Karena inilah Bang Terry tertarik dengan tawaran dari Martin. Ketika Terry ingin pulang, ia pun baru ingat bahwa ada ketinggalan sesuatu dan langsung masuk lagi untuk mengambil barangnya. Tapi tiba-tiba saja ia melihat Martin bertemu dengan seseorang. Esok harinya di acara temannya Terry bertemu dengan circle lamanya. Setelah berbincang panjang kali lebar, mereka akhirnya sepakat untuk melakukan perampokan besar ini. Di sini ternyata Terry telah berkeluarga dan memiliki 2 orang anak. Sebelum menikah dengan istrinya yang sekarang ini, si Terry ternyata pernah berkencan dengan si Martin. Waduh, gak ada obat, Jack. Cheeky son. Daddy, come on, Dad.
Singkat cerita, esok harinya Terry dan sang mantan mendatangi bank yang akan mereka rampok. Kebetulan Martin memiliki tabungan deposit box di sana, jadi Terry bisa ikut masuk untuk melihat kondisi di dalam bank tersebut. Lalu dua temannya yang lain bertugas untuk mengamati situasi di luar gedung, dan kebetulan sekali ada ruko yang sedang disewakan. Uniknya lagi, posisi ruko itu hanya berjarak beberapa meter dari bank yang akan mereka rampok. Disinilah Terry memiliki ide brilian yang dimana ia bilang mereka bisa merampok bank tersebut melalui jalur bawah tanah. Dan kebetulan sekali Terry memiliki kenalan yang bernama Bambas. Ia adalah ahli di bidang konstruksi. Lebih tepatnya ia biasa bekerja untuk penggalian bawah tanah. Walaupun jarak penggaliannya kali ini tak akan terlalu jauh, namun Bambas bilang mereka membutuhkan banyak peralatan khusus. From the basement of the shop, under the chicken inn, and pop up in the safe deposit vault. There's going to be reinforced concrete under the vault. We're going to need a thermic lance. Dan Terry pun ingin menambah pasukan lagi, yang dimana ia mengenal rekan lamanya yang bernama Guy Singer, yang nantinya ia akan berperan sebagai penyewa toko yang akan mereka sewa. Sebelum melakukan aksi yang akan membuat mereka kaya mendadak, di sini Bang Terry meminta izin ke istrinya kalau dalam beberapa hari ke depan ia akan melakukan tindakan kriminal, tapi ia tak memberitahukan kalau ia akan merampok sebuah bank. Di sisi lain, Martin membocorkan semua rencana perampokan mereka ke tim. Makanya sejak rencana ini dimulai, tim telah menaruh 2 orang agen untuk memantau pergerakan mereka dari jauh. Dan hari yang ditunggu-tunggu pun sudah tiba, dan mulailah mereka melakukan aksinya. Mereka pun melakukan penggalian untuk bisa sampai ke bank yang diincar. Tapi waktu yang dibutuhkan adalah 2 hari penggalian. Semua rencana ini sudah diperhitungkan secara matang. Jika tepat waktu, mereka akan menyusup ke bank tepat pada hari libur. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika proses penggalian, tak dipungkiri alat-alat berat mereka mengakibatkan getaran hingga ke toko sebelah dan membuat polisi sempat curiga. Dan yang terjadi, Round the clock, officer. Expanding our storage. We'll try to keep it down, all right? Right. di sini mereka mulai menyadari pentingnya pengawasan dari luar. Terry pun langsung meminta pegawainya yang bernama Eddie untuk bertugas mengawasi dari luar. Eddie akan ditugaskan di atas sebuah hotel yang tepat ada di seberang bank. Esok harinya tim mengajak Martin bertemu di sebuah bar untuk mengetahui updatean dari misi perampokan bank tersebut. Tapi di tengah pertemuan, tiba-tiba saja Terry muncul. Sejak awal si Terry udah curiga dengan gerak-gerik si Martin, tapi balik lagi karena ia butuh uang, jadi ia tak ingin rencana ini gagal. Untuk mengecoh Martin, diam-diam ia mengubah sedikit rencananya tanpa memberitahu siapapun. Singkat cerita, penggalian pun dilanjutkan. Dari atap gedung hotel, si Eddie terus melaporkan situasi di luar menggunakan walkie-talkie. Tapi sayangnya percakapan mereka berhasil disadap oleh anak muda yang sangat gabut. Ia pun langsung menelpon polisi untuk melaporkan apa yang ia dengar. Tapi di saat yang sama, ketika asik menggali, tiba-tiba Terry terjatuh di sebuah lubang. It's a pile of skeletons. You're joking. Dan ternyata di bawah sana terdapat sebuah terowongan yang umurnya hampir 10 dekade. Di sana terlihat banyak sekali tulang, tapi berkat ketidaksengajaan ini, rencana mereka bisa berjalan lebih cepat karena mereka tak perlu lagi menggali lebih jauh. Setelah menghitung menggunakan aljabar linear, akhirnya mereka yakin untuk melubangi tanah yang tepat ada di atas mereka.
Setelah berhasil sampai di berangkas besar, di sini bukannya merampok, tapi Terry menyuruh rekan-rekannya untuk istirahat sebentar. Dan sudah pasti Martin mulai kepanasan seperti cacing tanah perihal omongan Terry tersebut karena ia sudah tak sabar ingin mengambil foto yang tim minta. Makanya malam itu ketika pada sedang tidur, diam-diam ia menyelinap masuk kembali ke terowongan dan yang terjadi di saat yang bersamaan, polisi yang menerima laporan dari anak muda gabut bingung karena masalahnya ada banyak bank di kota Inggris dan mereka sama sekali belum tahu bank mana yang akan dirampok, dan gawatnya besok adalah hari libur. Pagi pun tiba, eksekusi pun dimulai. Terry dan rekannya langsung menjebol semua deposit box, sedangkan para polisi mulai bergerak untuk memastikan di mana bank yang sedang dirampok. Barang-barang mewah semua ada di sana, mulai dari berlian yang bling-bling kacing-kacing, wine yang banyak, hingga uang mainan yang bernilai ratusan ribu pound sterling. Tapi sejak awal Martin hanya mengincar deposit box nomor 118. Terry yang sudah mencurigainya langsung melihat seluruh isi box tersebut. Tak lama kemudian para polisi yang kocar-kacir karena ingin mengecek seluruh bank akhirnya sampai di bank yang ada Terry dan kawan-kawannya. Di sana terlihat ada si manajer bank dengan nada yang sangat tinggi-tinggi ia mengomel para polisi tersebut karena ia melihat pintu berangkasnya masih utuh. Ia berpikir kalau semuanya aman-aman saja, dan di waktu yang bersamaan ketika Terry dan rombongannya berhasil membawa kabur semua hasil rampokan mereka, para agen MI6 langsung mencoba mencegat mereka di tengah jalan. Dan yang terjadi disinilah kehebatan Bapak Terry, di mana sejak awal ia sudah menduga hal tersebut akan terjadi. Makanya ia meminta orang lain untuk membawa kabur mobilnya. Semua senang kecuali Martin yang sangat panik dengan perubahan rencana ini karena ia khawatir dicap sebagai pengkhianat oleh tim. Para petinggi-petinggi Inggris mulai panik dan tak tenang ketika mereka tahu rencana mereka gagal. Di sisi lain, Terry langsung membagikan seluruh hasil rampokan mereka. Masing-masing mendapatkan satu tas penuh uang dan perhiasan. Mereka kembali menemukan beberapa foto lagi, dan ternyata itu adalah foto para pejabat tinggi negara Inggris yang sedang bermain dengan wanita. Singkat cerita, Bombas dan Singer telah pergi meninggalkan tempat tersebut. Disinilah Terry langsung membuka kebusukan Martin. Ia memperlihatkan kepada Kevin dan Dave bahwa ternyata mereka mau dijebak setelah misi ini selesai. Karena sudah ketahuan hingga kuyup, si Martin pun akhirnya berbicara bahwa ia berjanji kalau tim hanya menginginkan foto tersebut dan tak akan menangkap mereka atas kasus perampokan ini. Tapi di sini Terry bilang sejak awal Martin sudah dijebak oleh tim bahwa kopernya dimasuki narkoboy. Disinilah mereka mulai mengatur rencana bagaimana caranya memanfaatkan foto rahasia itu untuk bisa menghindari jebakan dari tim. Kejadian ini seketika langsung membuat satu kota heboh, dan untuk menghindari semua orang mengetahui isi dari semua deposit box tersebut, kasus ini langsung ditangani oleh MI6. Namun masalah rumit lantaran ada salah satu orang kaya, sang penguasa ilegal bernama Vogel, yang juga kehilangan berkas rahasianya akibat perampokan ini. Berkas tersebut adalah sebuah buku yang menyimpan catatan mengenai polisi korup yang pernah ia suap, dan jika sampai ketahuan pihak berwenang maka habislah karirnya. Di sisi lain, Terry berjanji menemui dengan tim di stasiun kereta bawah tanah.
Tapi diam-diam tim datang ke sana bersama dua bawahannya. Siapa sangka Terry sadar dan berkata, jika tim cari masalah, maka semua foto yang mereka temukan akan langsung disebar ke seluruh negara ini. Dan jika tim menginginkan foto-foto tersebut, maka MI6 harus menjamin hidup Terry serta teman-temannya agar bisa terlepas dari kasus ini. Setelah pertemuan tersebut, fotokopian dari foto skandal para pejabat membuat petinggi-petinggi MI6 benar-benar terkejut serta panik melihat foto-foto tersebut. Yang bikin dia tambah panik yaitu diam-diam dia juga sering main di klub rahasia tersebut, dan itu artinya Bang Terry punya foto skandalnya. Langsung saja permintaan Terry akan dituruti oleh petinggi-petinggi MI6. Di waktu yang bersamaan, polisi akhirnya menyebarkan rekaman percakapan Terry dengan Eddie waktu perampokan bank di radio. Betapa kagetnya bininya si Terry ketika mengetahui kalau Terry sekarang adalah buronan yang dicari-cari. Tapi di sisi lain, Vogel sudah berusaha kulik sana dan kulik sini, akhirnya berhasil menemukan salah satu teman Terry yang bernama Dave, yang kebetulan sehari sebelum perampokan itu sempat berpapasan dengannya, dan tanpa basa-basi Dave pun langsung diculik untuk diinterogasi secara tak manusiawi oleh para polisi korup yang bekerja untuk Vogel. Look, I don't know anything about any bank robbery. I would love to say this is not gonna hurt. Mereka juga mendatangi tempat usaha Terry dan mencarinya, tapi karena tak berhasil menemukan Terry, mereka memutuskan untuk membawa Eddie untuk mengulik informasi tentang Terry. I don't have what he wants. What? Terry yang panik agar teman-temannya tak ikut dihabisi pun akhirnya langsung mencari buku yang diminta oleh Vogel. Setelah menemukan buku yang dimaksud dan melihat isi-isinya, tiba-tiba saja Terry langsung punya ide cemerlang. Terry pun menggunakan buku tersebut sebagai ancaman agar Vogel mau melepaskan Eddie besok dan berjanji bertemu di suatu tempat. Setelah berbincang-bincang hangat dengan Vogel, Terry langsung bertemu dengan tim untuk memberikan foto muka gantengnya yang akan ditempelkan di paspor baru, dan ia juga mengingatkan tim untuk menemuinya besok di stasiun kereta tepat pukul jam 11 siang. Di sisi lain, MI6 mengutus mata-mata wanita yang akan mencari barang di rumah Michael X untuk mengambil barang tersebut dan kabur. Tetapi sialnya dia ketahuan. Steal from me, and nobody steal from Michael X. No one! Dan esok harinya, misi terakhir ini pun dilaksanakan, yang dimana Terry dan Martin sendiri melanjutkan perjalanan menuju stasiun kereta yang menjadi lokasi pertemuan. The rest of this book of payoffs, the author's going to be at Paddington Station, 11 a.m, platform 1. Di sana terlihat bahwa tim sudah menunggu mereka sejak subuh. Namun di waktu yang sama, si Vogel bersama polisi korupnya juga tiba di lokasi. Ternyata Terry mencoba mengadu domba antara Vogel dan para agen rahasia. Tapi sayangnya si polisi korup yang bersama Vogel sudah merasakan hawa-hawa yang tak enak. Dan yang terjadi, Where you going, old man, eh? Terry langsung membantai semua bawahan Vogel dengan gaya bertarung yang lumayan oke dari Terry. Tapi tiba-tiba saja polisi yang bersama Kevin sudah tiba di lokasi. Awalnya mereka semua sempat ditahan, namun para agen MI6 berdatangan dan memberitahukan kondisi yang sebenarnya. Dari sini akhirnya Terry dibebaskan. Terry juga dianggap pahlawan karena berhasil mengungkap kasus korupsi di tubuh kepolisian. Andrew, go on. How did that happen? Fucked if I know, just keep walking. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian akhirnya MI6 berani untuk menangkap Michael X yang saat itu sedang bersantai di markasnya. Sayangnya begitu tiba di sana, agen tim yang kemarin ia suruh menyusup sudah menjadi tulang belulang. Setelah huru-hara yang terjadi di negara Inggris, sekarang si Terry, Kevin, dan Martin berhasil lepas dari huru-hara tersebut. Mereka bahkan tak perlu kabur keluar kota atau keluar negara karena pemerintah sudah membersihkan seluruh tindakan kriminal mereka di masa lalu. It was always you, Terry.
Kalian bisa lihat gimana Terry memikirkan jalan keluar dari masalah-masalah yang menimpanya walaupun didesak habis-habisan di dua belah pihak, MI6 dan Vogel ya. Ya, jadi pesan yang bisa kita dapat dari film ini yaitu pas tekanan menghadang, jangan menyerah, tetap fokus dan terus gaspol. Karena gigi itu kunci buat nembus rintangan. Itulah yang kita dapat dari aksi Terry dalam film ini. Saya selaku FA Alur Gen Z mengucapkan terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.